Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Junidil Asna. Saya merupakan salah seorang mahasiswi di Universitas Samudra Langsa, khususnya Fakultas Teknik Prodi Matematika. Nah, saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai kalkulus, khususnya materi turunan. Berikut adalah aturan-aturan fungsi yang perlu kita ketahui. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu pengertian turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap nilai suatu fungsi karena perubahan variabelnya atau input. Nah, turunan fungsi ini terbagi beberapa, yaitu turunan fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi pangkat hasil kali konstanta dengan fungsi, turunan jumlah dengan selisih fungsi, perkalian dengan pembagian fungsi, serta beberapa turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang pertama, yaitu soalnya Y sama dengan X pangkat 5 kurang 4X pangkat 4 kurang 6X tambah 5. Soal yang ini kita menggunakan aturan fungsi pangkat. Nah, sehingga kita peroleh Y aksennya, yaitu 5X pangkat 4 kurang 4 kali 4 16 X pangkat 3 kurang 6. Nah, kenapa ini 5X pangkat 4? Dikarenakan 5 ini dikalikan ke depan, yaitu 5 kali 1, X-nya ini ada nilainya 1 di depan, 5 kali 1 sama dengan 5. X pangkat 4 ini karena pangkatnya dikurangkan 1. 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, begitu juga dengan 4X kuadrat. Turunannya adalah 16X pangkat 3. Begitu juga dengan 6X, turunannya adalah 6. Dikarenakan X pangkatnya 1 dan dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Soal selanjutnya yaitu Y sama dengan X pangkat 5 kurang 1 kali X pangkat 3 tambah 1. Ini menggunakan turunan fungsi perkalian. Nah, bisa kita misalkan. Kita misalkan X pangkat 5 kurang 1. Ini adalah U. Sedangkan X pangkat 3 tambah 1-nya, ini adalah V. Sehingga kita peroleh U sama dengan X pangkat 5 kurang 1, U aksennya sama dengan 5X pangkat 4. Nah, V X pangkat 3 tambah 1, V aksen sama dengan 3X pangkat 2. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan ini begini, 5X pangkat 4 kali X pangkat 3 tambah 1 tambah begini. U nilainya adalah X pangkat 5 kurang 1 kali 3X pangkat 2. Nah, sama dengan 5X pangkat 4 kali X pangkat 3 kalikan ke dalam, hasilnya adalah 5X pangkat 7. Pangkatnya ditambahkan. Tambah 5X pangkat 4 kali 1 sama dengan 5X pangkat 4. Tambah, ini kita kalikan ke dalam juga, kita kalikan dengan 3X kuadrat, berarti X pangkat 5 kali 3X kuadrat sama dengan
3x pangkat 7 kurang 1 dikali 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Ini bisa kita jumlahkan, yaitu 5x pangkat 7 tambah 3x pangkat 7 sama dengan 8x pangkat 7 tambah 5x pangkat 4 kurang 3x pangkat 2. Nah, inilah nilai dari Y aksen dari soal yang ini. Soal yang ketiga yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 1 per X kurang 2. Ini kita menggunakan aturan pembagian fungsi. Dapat kita misalkan ini sebagai U dan ini sebagai V. Nah, pemisalannya langsung U sama dengan X kuadrat tambah 1, U aksennya sama dengan 2X. Sedangkan V sama dengan X kurang 2, V aksennya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh Y aksennya sama dengan 2x kali x kurang 2. Nah, U aksen kali V. Kurangi U kali V aksen. Berarti x kuadrat tambah 1 kali 1 per X kurang 2 dikuadratkan. Nah, sama dengan, ini kita kalikan ke dalam seperti tadi, 2X kali X sama dengan 2X kuadrat, 2X kali 2 sama dengan 4X kurang, ini kita kalikan kemari, kalikan 1, berarti X kuadrat kali 1 sama dengan X kuadrat kurang, maaf ini kurang ya, kurang 1 kali 1 sama dengan 1 per X kurang 2 dikuadratkan sama dengan 2X kuadrat kurang X kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 1 per X kurang 2 dikuadratkan. Nah, inilah hasil dari Y aksen dari soal ini. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah, ini kita dapat menyelesaikannya dengan aturan perkalian untuk menentukan Y aksennya. Dapat kita misalkan ini sebagai U dan sin X sebagai V. U sama dengan X kuadrat, U aksennya sama dengan 2X. Sedangkan V sama dengan sin X, V aksen sama dengan cos X. Sehingga kita peroleh Y aksennya yaitu 2X sin X tambah X kuadrat cos
X. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas soal yang kelima, yaitu soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3 kali 3x tambah 2. Sama seperti soal sebelumnya, untuk mengerjakan turunan dalam bentuk perkalian ini, kita dapat menggunakan rumus sifat turunan serta menggunakan pemisalan dalam fungsi tersebut sebagai berikut. Nah, kita dapat memisalkan U sama dengan, ini adalah U, dan 3x tambah 2 sebagai V. Misalkan U x kuadrat tambah 2x tambah 3, U aksennya sama dengan 2x tambah 2. Sedangkan V-nya yaitu 3x tambah 2 dan V aksennya sama dengan 3. Nah, sekarang maka kita peroleh Y aksennya sama dengan U aksen kali V, berarti 2x tambah 2 kali 3x tambah 2 tambah U kali V aksen, berarti x kuadrat tambah 2x tambah 3 kali 3. Nah, sehingga kita peroleh ini Y aksen X ataupun F aksen X sama saja ya. Jadi kita peroleh Y aksennya selanjutnya sama dengan, ini dikalikan ke dalam seperti tadi, 6x kuadrat tambah 13x kurang 6 tambah, sama saja, ini masih kita kalikan ke dalam, yaitu x kuadrat kali 3 sama dengan 3x kuadrat tambah 2x kali 3 sama dengan 6x tambah 3 kali 3 sama dengan 9 sama dengan 6x kuadrat tambah 3x kuadrat sama dengan 9x kuadrat tambah 13x tambah 6x sama dengan 19x tambah 6 tambah 9 sama dengan 15. Jadi kita peroleh nilai F aksen X-nya atau Y aksennya sama dengan 9x kuadrat tambah 19x tambah 15. Soal selanjutnya nomor 6. Soalnya yaitu, jika terdapat fx sama dengan 2x kurang 1 dikuadratkan x tambah 2, berapakah nilai f aksen 2-nya? Untuk mengerjakan soal yang ini, kita bisa menggunakan sifat turunan fungsi f aksen x sama dengan u aksen kali v tambah u kali v aksen untuk mendapatkan hasil akhirnya. Sehingga kita dapat melakukan pemisalan kembali, yaitu misalkan ini sebagai u, ini sebagai v. U sama dengan 2x kurang 1 dikuadratkan. Nah, ini kita mendapatkan hasilnya setelah kita kuadratkan. Hasilnya yaitu 4x kuadrat kurang 4x tambah 1.
Sedangkan U aksennya yaitu 8x kurang 4. V-nya sama dengan X tambah 2, V aksen sama dengan 1. Sehingga kita peroleh F aksen X sama dengan 8x kurang 4 kali X tambah 2. Begini. Selanjutnya tambahkan 4x pangkat 2 kurang 4x tambah 1 kali 1 sama dengan ini kita memasukkan nilai 2 seperti yang di soal tadi. Seperti ini. Berarti F aksen 2-nya sama dengan 8 kali 2. Setiap ada X kita ganti dengan 2. 8 kali 2 kurang 4. Berarti X ini juga sama dengan 2. Tambah 2. Tambah 4. X ini diganti dengan 2. 2x kuadrat kurang 4 kali 2 tambah 1 kali 1 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16 kurang 4 2 tambah 2 sama dengan 4 tambah 4 2 kali 2 2 pangkat 2 ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16 kurang 8. 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 1. 1 kali 1 tetap 1 sama dengan 16 kurang 4 dikalikan 4 hasilnya 96 tambah 16 kurang 8 tambah 1 sama dengan 9. Maka nilai F aksen 2-nya sama dengan 105. Nah, begini teman-teman. Berikutnya adalah aturan rantai turunan fungsi komposisi, yaitu Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, Y sama dengan FGX sama dengan F komposisi GX, Y sama dengan F komposisi G aksen X sama dengan F aksen GX kali GX. Dalam notasi Leibniz, DY DX sama dengan DY DU kali DU DX. Berikut turunan fungsi tingkat tinggi. Kita bisa lihat di sini ada 3. Baiklah, setelah kita melihat slide aturan rantai atau turunan fungsi komposisi tadi, sekarang kita mengerjakan soal yang nomor pertama. Soalnya yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 1 pangkat 3. Nah, di sini kita tuliskan Y atau Fx ini ke dalam bentuk Fx atau komposit dengan variabel misalkan U atau T. Baiklah, langsung saja Y sama dengan T pangkat 3, di mana T adalah X kuadrat kurang 1. Di sini kita misalkan dengan T. Kita tuliskan T ini sebagai X kuadrat kurang 1. Sehingga kita dapati Y sama dengan T pangkat 3. Nah, selanjutnya DY per DT atau DY DT sama dengan
3T kuadrat. 3T kuadrat adalah turunan dari T pangkat 3. Di mana dt per dx atau dt dx sama dengan 2x. 2x merupakan turunan dari x kuadrat. dy dx sama dengan dy dt kali dt dx. Nah, sama dengan 3t kuadrat, 3t kuadrat, ini dy dt-nya, dt dx-nya 2x dikalikan 2x sama dengan 3 t tadi adalah x kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1 dikuadratkan kalikan dengan 2x sama dengan 3 kali 2x sama dengan 6x. X kuadrat kurang 1 dikuadratkan. Nah, ini merupakan hasil dari y sama dengan x kuadrat kurang 1 pangkat 3. Soal nomor 2. Tentukan dy per dx atau dy dx jika y sama dengan cos 2x pangkat 2 kurang 1. Di sini dapat kita misalkan u sama dengan 2x pangkat 2 kurang 1. Nah, berarti y sendiri dapat kita tuliskan dengan y sama dengan cos u, di mana u sama dengan 2x kurang 1. dy per du atau dy du sama dengan turunan dari cos u adalah min sin u. Min sin u. Di mana du dx sama dengan 4x. Nah, dy per dx-nya atau dy dx sama dengan dy du kali du dx sama dengan min sin u. Min sin u, ini nilai dy du-nya kali dengan 4x. du dx-nya adalah 4x sama dengan min sin 2x kuadrat kurang 1 kali 4x sama dengan min 4x sin kali 2x kuadrat kurang 1. Nah, ini merupakan nilai dari dy dx jika y sama dengan cos kali 2x kuadrat kurang 1. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Soalnya yaitu y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 60. Nah, di sini kita disuruh menentukan dxy. Di sini kita menggunakan aturan rantai dengan memisalkan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1-nya yang ini sebagai u.
sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Ini dapat kita misalkan lagi dengan gx. Nah, sedangkan y-nya sama dengan u pangkat 60. dxy sama dengan dxf gx sama dengan f aksen u kali g aksen x. Sedangkan u pangkat 60 turunannya adalah 60 u pangkat 59 dikalikan dengan 4x kurang 1. 4x kurang 4. Jadi kita dapati hasilnya yaitu 60 sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 59 kali 4x kurang 4. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal tentang turunan yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini soalnya yaitu y sin 2x. Maka y aksennya sama dengan cos 2x kali 2. Turunan dari sin yaitu cos 2x dan turunan dari 2x adalah 2. Selanjutnya 2 cos sama dengan 2 cos 2x. Nah, ini merupakan hasil dari cos 2x kali 2. Selanjutnya y double aksen sama dengan 2 kali turunan dari cos 2x. 2 kali turunan dari cos 2x sama dengan min sin 2x kali 2 dikali turunan 2x sama dengan 2. Jadi sama dengan min 2 pangkat 2 sin 2x. Y triple aksennya sama dengan 2 pangkat 2 kali turunan dari sin yaitu cos 2x dikali turunan dari 2x yaitu 2. Maka hasilnya adalah min 2 pangkat 2 cos 2x kali 2. Kita peroleh 2x pangkat 3 cos 2x.
sama dengan min 2 pangkat 3 dikalikan dengan turunan dari cos 2x, yaitu min sin 2x dikali dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Sama dengan min 2 pangkat 3 kali min sin x kali 2. Sama dengan 2 pangkat 4 sin 2